Halo sahabat inovasi, jumpa bersama saya Dery Carisanti dari Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day, One Innovation. Satu hari, satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day, One Innovation. Baik sahabat inovasi, saat ini kita berada di Taman Beragam Muara Beliti, Musirawas, di mana banyak inovasi yang luar biasa ada di sini. Salah satunya adalah Gaspol, Gerakan Senam Polamis dan Lansia. Nah, apa itu Gaspol? Saat ini telah hadir bersama kita Kepala Puskesmas Mangunharjo, Ibu Yuli Zulaiha, SKM. Selamat datang Ibu Yuli. Selamat datang Ibu. Iya, bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah sehat Bu ya. Sehat. Iya, terima kasih Ibu sebelumnya telah hadir di podcast kami di One Day One Innovation. Baik Ibu, ini judul inovasinya Gaspol. Ya. Iya, menarik sekali Bu ya. Bisa dijelaskan apa sih yang melatar belakangi munculnya ide inovasi ini? Sebenarnya awal kita membentuk Gaspol itu karena kita lihat akhir-akhir ini masyarakat itu agak susah kita ajak untuk beraktivitas fisik. Jadi kita membentuk inovasi Gaspol untuk suatu wadah sehingga masyarakat itu mau beraktivitas fisik secara teratur. Selain itu juga tren saat ini penyakit itu dari penyakit menular berubah ke penyakit menular yang menjadi tren yang terus meningkat, sehingga kita anggap perlu untuk membentuk suatu inovasi bagaimana caranya kita bisa cepat menemukan kasus-kasus penyakit tidak menular. Dan juga saat ini penyakit tidak menular terutama di Puskesmas Mangunharjo itu udah masuk 3 besar angka kejadian penyakit yang tertinggi. Itu yang melatar belakangi kita melahirkan program inovasi Gaspol ini, Bu. Iya, baik, ini manfaat dari kegiatan inovasi Gaspol ini apa sih? Seperti yang saya utarakan sebelumnya tadi, bahwa untuk menemukan kasus itu penyakit tidak menular itu cukup susah ya, karena contohnya penyakit hipertensi kita merasa sehat gitu ya. Kita tidak merasa bahwa kita sakit. Jadi dengan adanya program inovasi ini kita mengajak masyarakat untuk datang. Pada saat dia datang itu kita lakukan pemeriksaan fisik ya, mulai dari lingkar perut, kemudian penimbangan berat badan, dan juga pengukuran tekanan darah. Nah, dengan seperti itu kita mengetahui bahwa masyarakat tersebut menderita hipertensi. Itu salah satu tujuan dari program inovasi Gaspol ini. Kemudian juga tujuan kita adalah untuk meningkatkan upaya promotif dan preventif, sehingga dengan cepat ditemukannya penyakit tidak menular akan memperkecil dampak buruk dari penyakit tersebut. Iya, makanya timbullah inovasi Gaspol ini. Ya. Ini prosesnya seperti apa, Bu? Awalnya dari masyarakat itu sendiri yang memang setiap minggunya itu dia ada senam. Iya. Setiap Jumat, sehingga kita dari Puskesmas kemudian menjembatani, kita bentuklah wadah, kita berikan nama Gaspol yang kegiatannya kurang lebih sama. Jadi ya pertama itu senam tetap setiap Jumat pagi, dan setiap Jumat minggu keempat itu kita adakan edukasi dari dokter puskesmas berupa penyuluhan tentang kesehatan kepada masyarakat. Jadi bukan hanya peserta ataupun bukan hanya masyarakat yang menderita hipertensi ataupun penyakit tidak menular seperti kencing manis saja yang kita berikan penyuluhan, tetapi semua masyarakat kita hadirkan, terutama masyarakat yang berisiko tinggi untuk menderita penyakit tidak menular seperti itu, Bu. Jadi antusias warga di sana bagaimana? Sangat luar antusias biasa, sekali, sangat luar biasa. Terlihat dari setiap minggunya itu semakin bertambah pesertanya. Selalu ramai. Selalu ramai. Jadi setiap
kalau setiap minggu pertama sampai ketiga itu kita berpindah-pindah desa pelaksanaannya. Iya. Nanti ketika minggu keempat baru kita fokuskan di puskesmas. Iya. Itu berpindah-pindah desa, tapi di desa sebelah gitu, Iya. tetap melakukan aktivitas senam gaspol tadi. Difokuskan, Bu. Difokuskan Tetap ya. tetap berpindah-pindah. Jadi difokuskan di desa yang saat yang minggu itu dapat jadwal pelaksanaan. Jadwal pelaksanaan, Iya. tapi yang hadir tetap Itu dari tetap desa dari tetangga terutama juga. yang menderita hipertensi dan diabetes mellitus dan juga lansia. Iya. Kalaupun masyarakat lain yang sehat mau datang itu akan sangat kami akan sangat senang sekali, artinya masyarakat juga mulai tumbuh kesadarannya untuk melakukan aktivitas fisik secara teratur. Iya, itu jadwalnya jadi 1 bulan itu Setiap- 4 kali ya, iya. berarti ya, karena setiap minggu di hari Jumat. Iya. Iya. Dan ada penyuluhannya juga, Bu ya? Iya, dari dokter puskesmas yang terutama itu penyuluhan tentang hidup sehat, mulai dari makan makanan sehat, kemudian aktivitas fisik, cek kesehatan teratur, itu kurang lebih merupakan salah satu bentuk dari gerakan masyarakat hidup sehat. Iya. Untuk ini, Bu, gerakan senam Oh, prolanis dan lansia Jadi, itu sebenarnya seperti apa sih? Gerakannya itu nggak Iya. sembarangan, Bu ya, karena memang pesertanya itu cukup heterogen, bukan hanya ibu-ibu yang masih energik tapi juga banyak lansianya. Jadi kita batasi itu gerakannya khusus senam lansia dan juga senam prolanis. Tetapi nanti kalau memang ibu-ibu yang masih muda, yang masih energik mau senam yang lain silahkan. Jadi yang terutama itu kita senam prolanis dan lansia dahulu. Didahulukan senam itu baru Ya, nanti kalau lanjut memang lagi ya. masih semangat kita lanjut lagi dengan senam zumba, bahkan mungkin ada mau mere gitu kemarin. Seperti itu setiap minggunya kita, Bu. Iya. Untuk instrukturnya, Bu, bagaimana? Apakah mengundang dari Awalnya luar? kita dari petugas puskesmas, kemudian kita latih salah satu dari masyarakat, selanjutnya mereka mandiri untuk Mandiri ya. melakukan senam tersebut. Ya. Iya, berarti diberdayakan untuk masyarakat itu sendiri ya. Iya, Bu. Iya, baik Ibu. Ini selama menjalani inovasi ini, apakah ada hambatannya untuk mengumpulkan masyarakat untuk senam, Untuk sosialisasinya hambatan seperti itu? mungkin lebih ke sarana transportasi, tapi alhamdulillah kepala desanya antusias sehingga cepat teratasi. Setiap Jumat pagi kepala desanya ataupun perangkat desanya sudah menyediakan sarana transportasi untuk membawa peserta senam ke desa yang dijadwalkan, seperti itu, Bu. Dan Jadi, untuk hambatan yang lain lebih ke semangat mungkin ya, Bu, ya, dari masyarakatnya. Dan berkat bantuan dari kader dan juga Ibu Kades, Pak Kades, alhamdulillah saat ini sudah lebih antusias warganya untuk mengikuti luar biasa ya. gaspol ya. Iya, gaspol terus ya. Gaspol ya. Baik Ibu, bagaimana sih pengembangan untuk selanjutnya terhadap inovasi gaspol ini? Iya, Bu, dan alhamdulillah setelah ada gaspol ini kami dari puskesmas merasa sangat terbantu. Terlihat dari penemuan kasus hipertensi yang dari tahun 2019 hanya 3.000 dan saat ini sudah mencapai 4.000-an kita penemuan kasus, padahal baru di bulan Juni kita evaluasi berkat dari gerakan inovasi gaspol ini. Sehingga kedepannya kami terinspirasi untuk menambahkan pemberian obat tradisional karena seperti jamu-jamuan itu herbal itu saat ini sedang tren di masyarakat, dan sepertinya masyarakat juga mulai beralih ya dari hanya ke pengobatan medis ke pengobatan tradisional. Harapan kami masyarakat itu bisa rutin datang, kemudian rutin minum obat terutama hipertensi, dan juga bisa aktivitas fisik dan juga bisa memantau tekanan darahnya dan juga kadar gula darahnya. Iya, luar biasa sekali. Baik Ibu, terakhir nih, apakah ada pesan dan kesan yang ingin disampaikan kepada pemirsa inovasi di rumah? Silakan. Mungkin pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Bupati Musirawas
dan juga Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Musirawas, Kepala Balitbang, dan juga Bapak Camat, terutama Camat Kecamatan Purwodadi, dan juga Bapak Kades di wilayah kerja Puskesmas Mangunharjo, Kecamatan Purwodadi, dan seluruh staf dan masyarakat yang telah mendukung program inovasi kami, sehingga tujuan kami untuk menyehatkan, terutama menyehatkan masyarakat Purwodadi bisa terwujud. Diharapkan masyarakat semakin meningkat kesadarannya untuk melakukan aktivitas fisik dan juga cek kesehatan secara teratur. Jadi kita harus merubah mindset kita bahwa tidak semua lansia menderita penyakit degeneratif dan tidak semua penyakit degeneratif hanya diderita oleh lansia. Iya. Terima kasih banyak Ibu Yuli atas kehadirannya di podcast kami di One Day One Innovation. Tetaplah terus menginspirasi pemirsa di rumah dan tetap berinovasi Bu ya. Siap. Baiklah. Baik pemirsa inovasi, terima kasih kami ucapkan juga kepada Bupati Kabupaten Musirawas melalui Badan Litbang Kabupaten Musirawas yang telah memfasilitasi roadshow podcast One Day One Innovation di Taman Beregam Muara Bliti. Baik pemirsa, untuk informasi lebih lanjut mengenai inovasi dapat komen di podcast One Day One Innovation dan jangan lupa like dan subscribe-nya. Kami juga masih memiliki jurus 4S. Setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Demikian pemirsa, salam inovasi.